Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Fadila. Pada kali ini saya akan membahas yaitu cara membuat atau pengenalan prosedur di dalam SQL Plus. Jadi prosedur itu di dalam SQL Plus adalah suatu subprogram yang terdiri dari satu atau lebih penata SQL dan PL/SQL yang dikemas sebagai unit yang dapat dipanggil untuk melakukan eksekusi yang diperintahkan. Jadi, misalnya kita ingin membuat data, me- ingin menampilkan data karyawan itu. Setiap itu ditampilkan kita selalu selalu membuat codingannya atau kita mengulang-ulangi terus apa yang kita ingin lakukan. Jadi jika di prosedur ini kita tidak perlu mengulangi secara kode PLSQL ini secara yang pertama dan yang terakhir. Kita hanya menyimpan di dalam suatu prosedur eh, apa yang kita perintahkan misalnya menampilkan data karyawan bla 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 gitu kan. Terus setelah eh, kita masukkan ke dalam prosedur, nanti kita panggil menggunakan execute dan nama prosedurnya. Jadi kita tidak perlu mengulang-ulangi terus apa yang ingin kita tampilin. Sementara konsep ini sama dengan konsep pembuatan function di dalam Python atau JavaScript atau bahasa pemrograman lainnya. Secara konsep sama. Dan juga di dalam prosedur ini ada juga yang namanya function. Jadi what is different procedure dan function in SQL Plus. Jadi secara secara konsep prosedur dan function hampir mirip. Tapi perbedaannya adalah satu yaitu setiap kita menggunakan function kita harus mengembalikan suatu nilai dan itu wajib hukumnya. Maksudnya kita harus mengembalikan dan tidak boleh tidak mengembalikan. Di dalam prosedur kita bebas, tidak boleh mengembalikan suatu nilai atau boleh tidak. Jadi perbedaannya yaitu yang pertama dalam segi pengembalian nilai. Yang kedua, function bisa dilakukan atau diterapkan di dalam perintah-perintah SQL, misalnya select, terus nama fungsinya apa. Jadi itu bisa dilakukan di dalam fungsi di dalam perintah-perintah SQL. Namun prosedur tidak bisa dilakukan. Prosedur kita hanya memanggil apa prosedurnya lalu akan dieksekusi. Berbeda dengan function kita bisa juga menampilkannya di dalam select atau perintah-perintah SQL lain. Yang di sini how to create procedure in SQL Plus. Sini create or replace procedure. Terus nama prosedurnya apa? Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan declare lagi. Kita hanya memerlukan create or replace prosedur, prosedur namanya. Apa yang ingin kita buat buat satu nama untuk prosedur. Ada begin, prosedurnya apa yang kita lakukan, terus dan prosedur end, misalnya end akhir dari prosedur itu. Oke, kita langsung di contohnya. Kita buka di sini SQL Plus. Nah, di sini saya akan mencobakan di dalam HR skema atau human resource. Satu 2 3 4 5 6. Oke. Di sini kita pastikan bahwa di sini ada suatu tabel. Kita bikin dulu from tab. Nah, coba kita select all from employees. Ini ada banyak nih. Jadi, apa kita pastikan bahwa di dalam ini ada data, ada tabel dan juga data-datanya. Nah, jika kita ingin di suatu web atau aplikasi, eh, kita ingin menampilkan semua nama karyawan dan nama first name, last name, dan emailnya.
Jadi eh, kita tidak perlu melakukan eksekusinya di dalam UI. Kita bisa langsung membuat suatu prosedurnya di dalam di dalam SQL Plus atau database lainnya. Atau MySQL, MongoDB atau MariaDB juga bisa. Dengan sedikit-sedikit perbedaan sintak, tapi secara konsep sama. Nah, di sini kita coba membuat prosedur. Coba kita klik dulu, kita buka. Misalnya kita letakkan di sini, ya, buat sini ya sampel. Terus kita open. Nah, ini kita buat satu file sample.sql. Yang pertama kita buat yaitu create or replace prosedur. Ya, nama prosedurnya misalnya data skor karyawan terus is kita ingin menampilkan banyak data. Jika kita ingin menampilkan banyak data, kita menggunakan Pulsoft. Itu namanya employee. Terus salah is, lalu kita buka sini select, misalnya kita ingin menampilkan page underscore 9, lalu last 9, lalu email from employees. Nah, jadi kita menampilkan semua data. Oh ya, di dalam prosedur ini kita juga bisa menggunakan logika-logika di dalamnya. Misalnya kita di dalam form, misalnya di dalam website ada namanya form input. Jadi kita tidak perlu membuat suatu codingannya di dalam UI, di dalam front end-nya atau di dalam BN-nya. Kita langsung membuat prosedur di dalam database-nya. Misalnya prosedur untuk input data atau prosedur untuk delete data, kita bisa langsung di dalamnya. Oke, kita buka sini begin. Ini sudah ada. Kita juga open pro. Kita look. Close. Nah, di dalam loopnya kita tampilin misalnya uh, flow into F9 to F9 terus finalnya ini sebagai variabel exit when should approve percent not found bms dot fs output the put underscore line ya kan di bms underscore output titik put line terus di sini nah baru ya
Pertama kita buat first name, buka F, lalu kita buka di sini apa lagi nih? Email, email juga belum. Email, oke, ini and employees dot first name percent start name, terus ini ada email, lalu kita create or replace prosedur data karyawan. Equal short, select first name, last name, email from employees, oke. Titik koma, F9 employees, first name, step F and underscore name employees dot last name person type V underscore email employees dot email ya, apa betul bisa juga ada ini. Kita coba ini ada salah sepertinya. hmm, betul kita langsung aja execute underscore karyawan. Oke, di sini kita ada invalid. Biasanya kurang kurang dulu. Oh iya sudah ya. Untuk data karyawan, terus mana F5, oke, di BMS, oke, udah. Oh, ini apa sih? Susah pakai juga. Salah. Apa ini yang salah ya? Baik, first name, last name, email, oke, betul. Oke, coba kita lihat proyekan saya yang telah saya buat tadi. Di sini, oke, sama ya. Tidak ada yang beda tentunya. Hmm, hmm, Kak, sih penasaran kali ini di mana letak saya ini. Email employees, from employees, oke.
Oke, kita cobakan dulu aja. Cobakan. Ini nggak perlu pakai ini langsung declare. Kita declare masalah kalau besar. Last name, ini salah nih. Ini salahnya. Last name gini. Nah, coba kita langsung create or replace prosedur tanda soal karyawan. Cobain. Masih ada salah. Oke, kita coba lagi pakai clear. Coba. Soalnya udah betul nih. Kelihatan nih mana salahnya. Kedua, DBMS output. Hmm. Oke, oke, dia letak di DBMS. Argument equal output. What number types of argument in oh DBMS output. Scope line. Betul ya? Salah nih. Kopikan saja. Output put line. Internasional. Garis. Oh, di sini ya nggak ada garis nih. Oke, itu kita perbaiki saja. Garis, 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 betul. Oh, salah salah. Saya ingin mencobakan suara dulu. Apakah berjalan? Jalan, jalan. Oke, kita langsung. Nah, sudah. Lalu set per output on. Lalu kita execute data underscore karyawan luar semua ya. Data last name ya, kita perbaiki biar rapi. Sini kita buat rapi lagi. Udah.
Udah lah, biar rapi. Nah, first name-nya Steven, last name-nya King, email King, emailnya Leknas. Jadi itu cara membuat prosedur secara sederhana saja di dalam SQL. Jadi kalau ingin menghapus prosedurnya ya gampang aja. Misalnya drop prosedur, lalu nama prosedurnya apa. Seharusnya tidak lagi dipanggil seharusnya. Nah, tidak bisa dipanggil karena tidak ada prosedurnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan silap kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.